Assalamualaikum. Insya Allah ya Syekh. Bagus Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa duluan? Ya, hari ini kita ujian sesuai dengan nomor urut saja. Baik. Nomor 1 insya Allah dari Kak Nila Sari Mansur, Batam. Ya. Siap insya Allah. Insya Allah Syekh. Baik. Tolong baca dari 89. Bismillah. Halaman 89 Syekh. Ya, ini sudah saya share di desktop. Ulaikal ladzina, bukan halaman, ayat. Ini Surat di apa? desktop di Zoom. Halaman berapa Syekh? Halaman 138. Surat Al-An'am ayat 89. Bentar, Syekh. Ya Syekh. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ini ayat keberapa? 89 ya? 8 berapa saya? 89. 89 ya saya. Oh iya ya maaf saya baca 79 saya. Maaf saya. Ya, Bapak. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukm. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا وَكَّلْ Faqad ya saya faqad فقط ya saya فقد فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله وبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. lanjut. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما إذ قالوا إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل
الكتاب الذي جاء به قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل لله ثم ذرهم في خوض قل الله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ثم ذرهم فيه ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. طيب mad muttasil di mana? Ada enggak? Dari ayat yang baru dibaca. Ayat ini atau yang sebelumnya? Boleh, bebas. Ula mutasil ulaika Syekh. Berapa harakat di bacaan Hafs? 4 harokat Syekh. Taib. Munfasil. Haulai Syekh. Baik. Ada silah nggak mad silah? Ada Syekh yang kubro Syekh. Qadarihi idqalu. Baik. Huruf tebal apa saja? Usadah tinqiz. Huruful hams. Fahathahu sakhsun sakat. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan Syekh. Wah. Selanjutnya siapa? Ana ya. Ya, silakan Mbak Aziza. Baca dilanjut. 79. 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله
الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. Baik. Harfur ra fi rabbaka hukumnya apa? Tafhim. Ulang lagi. Tafhim. Ha atau kha? Tafkhim, mufakham. Oh, kha, tafhim. Kenapa? Ra fathah. Taib, harakatnya fathah. Taib, di mana ada mad muttasil, coba ada nggak? Majaiz muttasil ada. Wala akhafu. Muttasil. Muttasil mad wajib muttasil. Ulaika. Taib, berapa harakat di Hafs an Asim? 4. Taib, mad lazim? Mad lazim atuhajjuni. Taib, di mana harf al-mad dan mada sebabnya di dalam kata tersebut? Harfu mad di kalimat alif, harfu mad ya, alif bertemu dengan huruf yang bertasydid. Baik. Mad silah kubra ada? Ada. Ma tusyrikuna bihi illa. Taib. Huruf syiddah adalah? Kuat, huruf yang kuat. Apa aja? Aji dekitin bakat. Aji dekitin bakat. Huruf bainiyah? Lin umar. Lin umar. Taib, baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan ya Syekh. Selanjutnya Mbak Zainab Khairun Nisa.
Ya. Ayat berapa, Seh? Coba dari awal 74. Awal 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman alihah. Inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh waliyakuna minal muqinin. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba qala hadha rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumiz dhalin. Ulang lagi, la akunanna minal qaumi. La akunanna minal qaumiz dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadha rabbi hadha akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Baik, barakallahu fik. Mad munfasil di mana? Ya. Inni araka. Harokatnya berapa? 4 harokat. Mad lazim. Mana tadi? Harus saya. Dhalin. Baik. Huruf tebal adalah Rok tebal, Seh. Rok tebal apabila roknya berharokat fathah. huruf tebal apa saja? Oh iya. So, do, to, ro, ko, kho. Baik. Zo, Huruf syiddah. ajid, qatim, bakat, Huruf bainiyah. lin, umaro. Lin umar. Baik. Cukup, barakallahu fik. Jazakallahu khairan. Syukran, Seh. Wah.
Selanjutnya, Silakan Mbak Aprilia. Ya, na'am Syekh. Ayat berapa? pindah halaman lah. Mulai dari 91. Berapa, Afwan? 91. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Masya Allah, tabarakallah. Baik. A'tina mad munfasil banyak nih, Masya Allah. Disebutkan Syekh atau belum? Sebutkan dan dijelaskan hukumnya apa. Mad ismul fasil adalah huruf mad bertemu dengan hamzah dalam lain kata. Panjangnya 4 harokat. Contoh dari ayat. Ma anzalallahu. Taib mutasil. Mutasil pengertiannya dulu atau langsung disebutkan? Dua-duanya. Jelaskan hukum dan kasih contoh. Mad mutasil adalah huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Panjangnya 4 harokat.
Contohnya di sini jaa bihi, jaa. Ada lagi nggak selain ja? Oh, wal malaikatu Taib, syufa'akum mad apa? syufa'akum mad wajib mutasil. Taib, hukum qalqala adalah Memantulkan bacaan. Hurufnya. Hurufnya uh, qatbu jadin. Jika syaratnya Jika dalam keadaan sukun atau mati, baik karena Baik. sukun. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan ya Syekh. Barakallahu. Baik, selanjutnya nomor 5. Ustadz Ahmad, bagaimana Syekh? Boleh. Baik, silakan Ustadz Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يوقنون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. طيب, bedanya antara qalqalah harf muqalqal sama harf sakin, bedanya apa? Mal farq bainal muqalqal was sakin? Kalau muqalqal dipantulkan. Baik. As-sakin ditahan. Sesuai dengan sifat hurufnya. Taib, huruf asy-syiddah adalah huruf yang ditekan.
Hurufnya apa aja? Kemudian huruf syiddah, nah, huruf syiddah ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Kapan kita izhar harfun nun jika bertemu sama huruf? Izhar harfun nun ketika Nah, bertemu dengan huruf halqi, huruf izhar. apa aja hurufnya? Huruf a, ha, hamzah, a, hamzah, ha, ain, ha, kha, dan gha. طيب. Hukum idgham al-mim. Idgham mimi, ikhfa syafawi, dengan izhar syafawi. Kapan kita nudghim al-mim? Idgham mimi, mim sukun ketemu mim, Wa ikhfa'uha kemudian ikhfa syafawi, mim ketemu apa? ketemu ba, mim ketemu ba. Baik, barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Jazakumullah khair. Wah. Peserta selanjutnya Mbak Sri Daryani, dipersilahkan. Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat Boleh berapa? lanjut tadi 100. Ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَجُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ Ulang lagi. Wa khalaqahum apa? وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركم الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. Baik, barakallahu fiik. بين لي المد المنفصل أول حكمه حكمnya dan contohnya. Mad jaiz munfasil adalah mad ketika dia berbeda kata. Panjangnya itu 4 harokat. Contohnya la ilah. Baik, hurufnya dulu. Hurufnya apa ketemu dengan apa? Ketika huruf mad bertemu dengan hamzah di beda kata. Huruf mad adalah
Huruf mad adalah huruf yang gunanya untuk memanjangkan. Hurufnya adalah alif yang sebelumnya fathah, kemudian ya sukun yang sebelumnya kasroh, kemudian wawu sukun yang sebelumnya huruf dhammah. Bedanya sama mad muttasil, wajib muttasil, bedanya. Mad Kalau munfasil. mad wajib mutasil itu di dalam satu kata. Baik. Huruf tebal adalah Huruf tebal adalah sodo, tozo, ho, sama qaf. baik. Huruf syiddah Huruf siddah ajid kotin bakat, baik. Huruf bainiyah, lin umar, huruf al-qalqalah. baju di toko. Baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Taufiq barakallah. Baik, untuk selanjutnya ini peserta yang terakhir santri ya Syekh. Siapa? Santri silakan, atas nama siapa? Dari peserta daurah ada lagi nggak? Peserta daurah aja yang kerja. Iya, dari peserta daurah kalau Kak Rodiah mohon izin karena beliau bekerja kalau jam segini Syekh nggak libur di sana. Baik, apa? Peserta daurah aja kalau ujian. Oh, baik Syekh. Baik, berarti selesai ya, udah habis 6 orang saja Syekh yang Baik, ikut. siap. Apakah ada ini Syekh untuk peserta yang susulan Syekh? Gimana? Kalau misalkan ada peserta susulan seperti kayak Kak Rodiah yang meminta izin tadi, Boleh, boleh. untuk waktunya bagaimana Syekh? Boleh gampang nanti Oh, diusul. Nggak apa-apa. Siap. baik Syekh, Insya Allah. Barakallahu fiik Syekh. Nah, Jadi 6 peserta kita insya Allah Alhamdulillah telah mengikuti ujian hari ini. Dan insya Allah kami akan memberikan teman-teman sertifikatnya. Dan hasil ujiannya bagaimana Syekh? Kira-kira? sudah dikirim. Bagus semua, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya teman-teman. Baik. Bagaimana kelas kita selanjutnya ini? Ya Syekhana dan teman-teman semua yang dari 6 orang, apakah semua akan melanjutkan ke talaki, tahsin, dan tafsir, atau setoran hafalan, kelas tahfidz untuk persiapan pengambilan sanad juga kami persilahkan penawaran kelasnya atau bagaimana, silahkan angkat tangan semua teman-teman yang ingin ikut kelasnya kemana. Dari Kak Nila Sari bagaimana? Pengen ikut yang kelas tahfiz, Cang. Kelas tahfidz? Ya, kelas setoran hafalan. Kelas setoran hafalan. Kalau untuk tafsirnya? Untuk apa ya, Cang? Kelas tafsirnya? Oh, itu di kelas yang berbeda ya? Atau kayak kemarin bergabung gitu? Iya, kalau yang kemarin itu kelas tafsir ya, kelas tafsir, talaki dari Syekh Ismail ya, dan koreksiannya ya, tashihnya ya, seperti itu. Yang seperti yang Syekh kasih contoh kelas yang terakhir itu ya seperti itu kelas tafsirnya. Ada kelas tahsinnya juga dan tashihnya gitu. Begitu ya kan Syekh? Insyaallah. Suara Syekh nggak terbuka Syekh, mic-nya.
Kalau untuk tafsir kita lebih fokus ke arti, ke belajaran tafsir. Kalau selainnya, karena tajwid kalau peserta yang sekarang alhamdulillah sudah cukup bagus. Tinggal lanjut hafalan sampai persana atau lanjut tafsir atau dua-duanya terserah mereka. Ya, Tapi kita nggak bisa gabung kalau tafsir digabung sama tahfiz, karena kalau tahfiz hanya kita terima setoran, jadi waktunya sangat sedikit dalam satu waktu Zoom, sedikit waktunya. Gimana Kak Nilas, rencana ikut kelas kemana? Yang tahfiz saja dulu, Ca. Oh gitu, baik. Berarti tafsir belum dulu ya? Iya, Ca. Saya pikir kelasnya digabung itu, ternyata dipisah ya. Iya, dipisah seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau waktunya ya Syekh ya? Ya betul, kalau kan belajar tafsir butuh waktu dan terima setoran juga butuh waktu. Jadi bagusnya dipisah. Oh, baik. Baik, kalau Kak Nila itu lanjut ke hafalan bersanad insya Allah ya. Ya, Ca. Baik, alhamdulillah. Lanjut nomor 2, Mbak Aziza. Silahkan Mbak Aziza. Ustazah. Ya. Ustazah, afwan, Ana untuk waktu sekarang yang agak ada ini kendala. Qadarullah Sabtu dari pagi sampai sore Ustazah harus di rumah mamah mertua kan harus cuci darah. Subhanallah. Iya. Ya, berangkat dari rumah biasanya subuh, terus persiapan jam 6, jam 8 itu baru mulai cuci darah. Biasanya nunggu sampai 5 jam, 6 jam. Sabtu saja sih saya terkendalanya. Kalau Minggu baru bisa gitu ya? Iya. Bagaimana Syekh? Minggu bisa, Sabtu enggak. Mau Qadarullah, di kelas yang Ustazah. mana? Tafsir atau tahfiz? Saya pingin banget ditafsir Ustazah. Oh gitu. Gimana Syekh pertimbangannya? Kalau saya siap, insya Allah mau rubah waktu. Masya Allah. Kalau misalnya ikutnya hari Minggu saja boleh nggak Ustazah? Jadi kalau yang Sabtunya saya cukup di YouTube saja ininya dengernya. Oh rekaman ya? Jadi tiap Sabtu izin tidak masuk, Ahad insya Allah masuk gitu Ustazah. Oh iya iya. Ada sahabat kita Ryan ya, begitu juga sih karena kerja bentrok, jadi beliau ikut rekaman saja terus. Tapi rasanya dari pihak kami tentu pinginnya yang sempurna ya. Tapi kalau sudah ridho muridnya, insya Allah ya Syekh ya, nggak apa-apa ya Syekh. Baik, siap insya Allah. Siap. Baik Mbak Aziza. Mbak Aziza tafsir baik. Oke. Selanjutnya Mbak Zainab bagaimana? Mbak Zainab mau lanjut ke kelas mana? Insya Allah kelas tafsir aja dulu, Cah. Mbak Zainab kelas tafsir baik. Oke. Alhamdulillah. Baik Mbak Zainab insya Allah. Syukran Mbak. Lanjut Mbak Aprilia. Insya Allah Mbak Aprilia lanjut di kelas mana? Masih ada bingung Ustazah, tapi mau semua gitu. Oh, benar semuanya. Mau tafsir dan tahfiz ya, Masya Allah. Ya, bacaan Mbak Aprilia juga sudah layak ya, Syekh ya. Masya Allah, kalau menurut saya paling bagus, juara 1 di sini, insya Allah. Di kelas ini, Masya Allah, kami ya, Alhamdulillah. Jadi gimana dua-duanya ya Mbak Aprilia, Insya Allah? Itu berarti waktunya gimana ya? Kalau tafsir sama itu kan beda kelas. Tapi harinya sama Ahad cuma beda jam atau bagaimana?
Kalau tahfidz itu nanti kita atur lagi, kita cocokkan lagi ya kan Syekh? Insya Allah. Nanti kita sesuaikan dengan Siap, jadwal insya Allah. Syekh aja. Kalau Syekh kapan bisanya gitu kita cocokkan kembali. Kita ngikut jadwal Syekh insya Allah, Mbak Aprilia. Iya, kalau begitu berarti sama Ana juga ikut jadwal Syekh. Kalaupun ada halangan nanti Ana izin gitu. Baik, Mbak. Baik Mbak Aprilia. Makasih Mbak Aprilia, jazakillah khair. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah. Selanjutnya Ustadz Ahmad. Oh, Ustadz Ahmad mah dari santri ya. Bagaimana Ustadz Kalau Ahmad? Apa kabar? kalau Ana nggak lanjut dulu, karena mau siap-siap setoran dengan ini Syekh. Oh iya. Untuk tafsir juga enggak ya? Iya nanti insya Allah kalau sudah diizinkan lagi saya lanjutkan insya Allah. Baik Ustadz Ahmad. Syukran Ustadz Ahmad. Afwan. Lanjut Mbak Sri Daryani. Bagaimana kabarnya Mbak Sri Daryani? Iya. Maunya dua-duanya, tapi waktunya itu kalau misalnya kelasnya yang tafsir sepekan sekali, terus setoran sepekan sekali, ada nggak programnya? Bagaimana Mbak Sri? Belum jelas kami memahaminya. Ya. Ada nggak kelas yang tafsirnya sepekan sekali, kemudian setoran sepekan sekali gitu? Oh, setoran tahfidz. Bagaimana ini ya Syekhana? Boleh saja kalau maunya, misalnya kalau begitu berarti jadi setiap program hanya 4 pertemuan sebulan kalau begitu ya? Iya, betul. Ya boleh, kalau untuk saya emang nggak ada masalah. Jadi arti misalnya tafsir Minggu dan tahfiz Sabtu misalnya, nanti tinggal diatur sama peserta gimana. Boleh Iya. saja untuk saya emang. Fleksibel ya Syekh ya? Boleh. Sesuai dengan kesibukan. Oke, Mbak Sri boleh saja kedua-duanya dengan 4 kali pertemuan masing-masing ya Mbak Sri ya. Baik. Nanti kami hubungin Mbak Sri kembali ya untuk kelas tahfidznya ya. Ya. Apa udah boleh saya setoran? Khusus hari ini insya Allah untuk ujian ya Syekh ya. Bulan Mei Ya, ini betul. kami teman-teman sedang ini proses nambah teman-teman yang mau bergabung gitu. Kalau ada dari teman-teman di sini yang ada temannya atau tetangganya atau keluarganya yang ingin ikut kelas tahfidz atau kelas program ilmu tajwid yang seperti kemarin, lalu kemudian program kelas tafsir, itu welcome banget gitu ya untuk merekomendasikan kepada kami. Insya Allah kami welcome banget dan kami follow up-in insya Allah. Selanjutnya udah habis ya Mbak Sri terakhir. Tadi santri ya Syekh ya. Alhamdulillah. Ini nggak ada kabar Bunda Mimbar, biasa semangat banget. Insya Allah untuk peserta yang lain nanti kita follow up di chatting aja Syekh. Insya Allah. Boleh, siap. Baik Syekh. Ada lagi Syekh untuk dilanjutkan kelas ini atau bagaimana Syekh? Untuk jamnya? Nanti tinggal kita bahas nanti aja di WA tentang program yang selanjutnya insya Allah. Baik Syekh. Berarti untuk bulan Mei ini kita off dulu ya Syekh ya. Kita mulai di bulan Juni begitu Syekh? Betul. Oh ya. Sambil kami mencari teman-teman yang mungkin karena sedikit ya kalau iya betul sekali. Ya, terjadi pengurangan ini. Kira-kira dari teman-teman sendiri ada nggak nih masukan untuk kepada kami dari 20 orang menjadi
sekarang ini 6 orang gitu ya. Kira-kira menurut pandangan teman-teman ada nggak apanya, ada kekurangannya yang harus diperbaiki atau apa? Silahkan, barangkali ada masukan gitu. Silakan, siapa yang ingin memberi masukan, kami sangat welcome banget untuk kebaikan dan peningkatan ya dalam pelayanan, dalam fasilitas, insya Allah. Dari Kak Nila, silakan ada. Setuju sama Mbak Sri Daryani tadi, Ca, kan muridnya masih sedikit ya kan. Jadi kalau bisa kan dalam satu program aja, tapi harinya misalnya Sabtu untuk setoran, Minggu untuk tafsir. Jadi tetap dalam satu kelas, satu program itu, tapi harinya dibagi 2 kayak gitu, Ca. Oh, pengen kedua-duanya nih, Iya, Masya iya. Allah. Gitu. Kita serahkan kepada Syekhana, mari kita dengarkan pendapat Syekh. Bagaimana Syekh? Boleh, kalau misalnya mau dibagi 2 boleh-boleh saja. Masya Jadi Allah. Sabtu misalnya, ya untuk saya juga apalagi lebih baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh berarti ya Syekh ya. Alhamdulillah. Boleh, Ada boleh. lagi? Terima kasih Syekh. Wah. Ada lagi nggak? Kalau saran dan apanya dari Mbak Aziza mungkin untuk kami? Sudah cukup, Ustazah. Insya Allah untuk itu apa namanya, setuju sama yang tadi, dibagi jadi 4 pertemuan ya Ustazah ya, 4 kali pertemuan. Jadi insya Allah bisa ikut di hari Minggunya saja, insya Allah. Oh begitu. Baik. Tapi Mbak Aziza berarti 2 tuh ya? 2 tafsir, 2 tahfidz. Karena Sabtunya nggak bisa ya? Iya Ustazah. Nggak apa-apa ikut yang kelas tafsirnya saja dulu. Oh gitu. Baik. Atau begini, Kak, hari Minggu khusus tafsir, jadi Mbak Aziza bisa ikut 4 kali pertemuan tiap hari Minggu. Hari Sabtu khusus untuk tafsir gitu. Oke. Not. Kami catat. Sudah kasih makan. Oke, siap. Makasih Nila dan Mbak Aziza. Dari Mbak Zainab, apakah ada saran atau bagaimana untuk kedepannya? Insya Allah, silakan Mbak Zainab. Itu Ca, apa yang kalau hari Sabtu kan tahfidz, hari Minggunya kan tafsir, apakah itu masuk dalam satu kelas apa beda lagi gitu? Nah, itu kita pulangkan ke Syekh kembali. Bagaimana ini Syekh? Pembayarannya dan apanya ya, gitu ya. Kalau usulan saya kan dipisah karena ada yang mau tahfidz saja, ada yang mau tafsir saja. Misalnya Sabtu dijadikan tafsir atau tahfidz dan sebaliknya Minggu dijadikan tafsir atau tahfidz sesuai waktu nanti untuk peserta supaya ada yang mau ikut ke sini boleh, ada yang ke sini saja boleh. Gitu loh. Untuk 4 kali pertemuan kita buat ya Syekh ya, bukan 8 gitu ya. Iya. Baik Syekh. Jadi gimana Ca? Maksudnya beda kelas apa tetap satu kelas? Karena banyaknya permintaan yang untuk tetap diadakan itu nanti bisa untuk kelas tafsir misal yang tadinya 8 kali pertemuan kita 200 ya Syekh ya. Betul. Jadi otomatis dibagi 2 ya Syekh. Betul. Seperti itu Mbak. Jadi kalau misal ada teman yang mau setoran, otomatis yang lain misalnya nggak mau tafsir, boleh pilih begitu maksud Syekh mungkin? Iya betul. Jadi 2 program. 2 program, tapi bisa ambil dua-duanya begitu ya Syekh? Iya betul. Jadi maksudnya gini ya Ca. Kalau yang tahfidznya hari Sabtu berarti kan sebulan itu kan 4 kali pertemuan. Terus yang tafsirnya 4 kali pertemuan.
Gitu. Itu Jadi kalau itu gimana bayarnya? Yang ini 100, yang itu 100 gitu ceritanya. iya 100 gitu. Betul? Oh, gitu. Iya. Kan otomatis kan tetap 8 ya. Gitu. 200 kan 8. Oh, jadi 200 itu tetap 8, tapi mungkin materinya yang berbeda ya. Iya, tapi kalau bisa sih untuk pengembangan kita Pak, kuotanya itu loh. Kuotanya itu Iya. kalau bisa lebih meningkat lagi gitu supaya Syekh juga dan tim kita juga tetap apa ya eh, agak lapang juga gitu ya untuk tetap mempertahankan kelas ini gitu kuotanya. Kalau teman-teman bisa ajakin teman yang lain, itu kami sangat terbantu sekali gitu untuk tetap mengadakan kelas ini. Jadi mungkin itu kelasnya apa nanti tergantung kuota ya. Kalau kuotanya udah mencukupi baru bisa dimulai apa gimana? Minimal berapa murid, Syekh? Kalau untuk kelas seperti ini, Syekh, misal tafsir dan kelas tahfiz itu berjalan, Syekh, kita tanyakan kembali kepada Syekh. Kalau untuk saya sendiri 10 orang udah minim banget. Kalau apalagi ini kan program 4 kali pertemuan bukan 8 kali, untuk juga ya tidak diulang-ulang terus. Karena kalau misalnya sekali, kalau rata-rata kan sekitar 20 ya. Biar kita juga sekali memberikan ilmu sudah alhamdulillah lah terasa puas gitu. Tapi kalau di bawah 10 agak kurang. Oke, berarti 10 orang ya, teman-teman ya. Kita di sini 6, berarti 4 lagi bisa. Insya Allah mudah-mudahan kalau ada info-infonya dari teman-teman itu lebih bagus gitu daripada yang orang baru banget yang kita tidak tahu itu jauh lebih ini ya untuk keistiqomahan azamnya gitu. Kami lebih merekomendasi kalau ada teman-teman punya teman, nah yang teman tahu gitu, yang seperti apa mereka gitu kan, itu akan lebih mudah bagi kami daripada membentuk teman-teman yang baru bergabung banget gitu kan, karena kelas ini sudah khusus ya Syekh ya. Ya betul. Gitu. Seperti itu. Insya Allah. Ada lagi Mbak Zainab? Iya mengenai tahfiz itu Syekh. Kira-kira anak nih udah layak belum Syekh? Kalau Bagus belum alhamdulillah. berarti anak tafsir aja dulu. Sejalan waktu, tahfiz dan tafsir seiring sejalan aja. Iya kan Syekh? Boleh, makanya kita dipisah aja biar mereka lebih available lah, lebih fleksibel waktunya. Iya. Kalau untuk bacaan Mbak Zainab, insya Allah ya Syekh ya sudah. Bagus semuanya alhamdulillah. Iya. Bagus semua kata Syekh insya Allah. Oke, Mbak Zainab, siap? Siap insya Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Baik, kita minta pendapat Mbak Aprilia. Silakan Mbak Aprilia, ada masukan atau apa untuk kita di sini? Ya, Ustazah, insya Allah sejauh ini sudah bagus sekali, tapi ya itu jangan kaget kalau misal pembelajaran online cenderungnya sudah berkurang. Soalnya itu memang Putus-putus kayak Mbak Aprilia, boleh diulang? Maaf Mbak Aprilia. iya. Sejauh ini sudah bagus, Masya Allah. Pelayanannya juga. Cuma jangan kaget aja kalau misal banyak penurunan dari kuantitas ya, maksudnya dari jumlah. Soalnya beberapa kelas online yang anak ikuti juga kebanyakan memang susut gitu. Dari Oh segi gitu. jumlah maksudnya sering sekali dari pembicaranya sekeren apapun gitu ya, maksudnya apalagi ini kan Syekh ya, cuma maksudnya yang dulu-dulu anak ikuti juga kebanyakan pesertanya seperti itu, karena itu ya Begitu ya. gitu lah ya. Ya Iya, iya. seleksi alam gitu. Iya, seleksi alam. Ya, kalau untuk pelayanan dan pembelajarannya sudah bagus sekali, Masya Allah. Bahkan maksudnya sampai rela miskolin gitu itu udah bentuk apa ya, pelayanan yang
ya makasih banget lah sering dikasih alarm gitu. Alhamdulillah, mohon maaf sekali kalau terganggu ya dari kami ya. Karena kami tidak ingin teman-teman lupa gitu. Makanya kita selalu hubungin teman-teman gitu. Dan mohon maaf juga kalau misalnya kami ada yang terlupa. Itu nggak apa-apa, malah makasih banget, Masya Allah. Lalu untuk tahfiznya ngikut aja dulu ya, soalnya kalau Ana pribadi alhamdulillah jadwalnya kalau pagi memang dikhususkan untuk belajar sebenarnya kalau Masya lagi Allah. normal ya, cuma dan bekerjanya tuh di siang hari, jadi memang paginya tuh buat meningkatkan kualitas diri begitu. Tapi Masya Allah. kemarin-kemarin masih memang lagi banyak itu ya, maksudnya belum begitu normal hari-hari Ana, maksudnya bisa ada berita duka dan lain sebagainya seperti itu. Mohon maaf Masya dari Allah. gitu. Yes. Untuk hafalan, kalau boleh tahu kami kasih contekan Mbak Aprilia, itu kapan Mbak Aprilia lakukan? Kalau paginya belajar, kalau ngafalnya kapan Mbak? Hafalnya, anak dibikin zigzag gitu, apa maksudnya bukan zigzag, bahasanya tuh setiap 1,5 jam sekali dari kan berarti bangun tidur sampai sebelum zuhur itu anak dibikin kayak selang-seling gitu Ustazah. Jadi 1,5 jam buat Quran, terus 1,5 jamnya buat pekerjaan rumah tangga gitu ya. Soalnya kalau nggak diselang-seling nanti keburu ngantuk di tengah jalan gitu. Kalau misal kecapean nyuci atau gimana, nanti pas lagi ngafalnya, nanti jadinya udah keburu ngantuk gitu. Jadi memang dari Anda tuh dibikin kayak ada jadwal 1,5 jam buat pekerjaan, 1,5 jamnya lagi nanti otak seperti itu. Oh gitu. Jadi manajemennya itu seperti itu memang terus ada gitu ya, 1,5 jam gitu ya Mbak ya. Ya, heeh. Ya ini mungkin untuk sharing Mbak Mbak Aprilia bisa menjadi motivasi dan inspirasi ya buat kita ya Insya Allah. Buat kita semua di sini gitu. Yang mungkin masih belum komitmen atau istiqomah untuk dalam meningkatkan upgrade diri kita untuk hafalan, tafsir, dan ilmu-ilmu lainnya Insya Allah. Insya Allah. Syukran Mbak Aprilia. Ada lagi Mbak Aprilia? Insya Allah cukup. Terima kasih banyak. Insya Allah. Ana juga belum istiqomah, lagi usaha aja. Minta doanya, mohon doanya. Sama-sama Mbak Aprilia, sama-sama. Kita di sini sama-sama berusaha Insya Allah dan saling ingat mengingatkan Insya Allah bersama guru kita terbaik kita Insya Allah Syekh Ismail. Mohon bimbingannya ya Syekhana. Siap Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang Ana minta pendapat dari Ustaz Ahmad. Ahmad, apa kabar Ustaz Ahmad? Silahkan Ustaz Ahmad. Mohon masukan wejangannya untuk kepada kami untuk biar lebih meningkat lagi. Alhamdulillah untuk rundown acaranya yang ketika sudah di akhir-akhir ini dan di awal-awal juga saya rasa sudah bagus dari segi mengingatkan, kemudian dia punya pembelajaran yang diajarkan materinya sistematis. Cuman yang selanjutnya insya Allah bisa ditingkatkan adalah terus memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya untuk terus tetap istiqomah, tetap menjaga kualitas yang sudah didapatkan ini di Murojaah dengan mengadakan program-program lainnya mungkin. Itu saja. Baik, Masya Allah. Insya Allah sangat berharga sekali bagi kami atas saran dan masukannya Ustaz Ahmad. Syukran kasih Ustaz Ahmad atas telah bergabungnya bersama kami selama ini. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad nanti walaupun kita tidak berjumpa lagi, nanti ada berjumpa lagi gitu. Pasti, insya Allah. Kalau kita akan lanjut lagi insya Allah nanti di program. Baik, Ustaz. Jazakallah khair Ustaz Ahmad sudah bergabung bersama kami selama ini insya Allah. Nah, untung. Alhamdulillah. Silakan untuk Mbak Sri nih. Ayo Mbak Sri. Silakan dipersilakan Mbak Sri dari Ani untuk saran dan masukannya buat kita. Ada lagi kah? Alhamdulillah sebenarnya bagus ya. Aku juga
ngerasa Masya Allah, maksudnya diingatkan, ditelepon gitu. Dan manajemen waktunya juga pas, selalu tepat ya. Nggak ada yang meleset untuk jadwalnya. Saya malah mau tanya, misalnya saya pernah japri Mbak Aisyah ya, kan pegang koordinator Tasim Dewan Juz. Kalau misalnya kerjasama dengan Syekh, berikan sama sih mungkin programnya, tapi jatuhnya tuh ke halakoh pengajar gitu. Bagaimana nanti? Itu aja sih. Jadi emang hanya khusus di pengajar Dewan Juz saja. Nah itu apa syaratnya gitu kira-kira. Misalnya dalam satu halakoh itu bisa saya siapkan 20 orang untuk dibimbing sama Syekh membahas buku Syekh Aiman. Sangat bagus sekali, apalagi untuk program bulan Juni ini, Mbak Sri. Kami pun malah senang banget kalau dapat recommended dari teman-teman muridnya gitu. Jadi udah jadi nih semangatnya, terus girahnya, nggak apalagi gitu kan. Lebih baik seperti itu memang Mbak Sri gitu. Insya Allah. Memang tapi kalau misalnya karena kan memang terkendala waktu ya, kalau kemarin saya kan ini pertemuannya 2 kali sepekan ya kan. Iya Mbak Sri. Dan jadwal pengajarnya juga sudah padat gitu ya. Paling mereka yang bisa kan hanya sekali sepekan. Misalnya saya siapkan 20 infak per bulan per peserta itu berarti 100.000 untuk sekali sepekan. Nah, itu apakah masuk dalam budgetnya Syekh gitu? Itu gitu. Untuk soal budget ya, sebentar. Kalau budgetnya bagaimana Syekh? Kita terpulangkan juga nih ke Syekh Hananya. Gimana maksudnya? Misalnya saya mau adain halakoh untuk khusus pengajar dalam hal tajwid ya, Syekh ya. Iya, program ilmu tajwid misal 20 orang, ada peserta ada nih Syekh gitu. Ada. Tapi infaknya 100.000 sebulan karena pertemuan sepekan sekali, apakah bisa masuk? Boleh. Ya. Berarti nanti itu untuk tamatnya itu Syekh berarti jadi 4 bulan Syekh, betul? Iya. Nah, seperti itu Mbak Sri. Karena kan biasanya 16 kali pertemuan itu kan 2 bulan. Nah, kalau misalnya inginnya 1 kali pertemuan dalam 1 minggu, artinya 4 kali, ya berarti 4 kali 4, 16, tetap 16, cuman waktunya yang bulannya itu. Begitu aja Mbak Sri. Iya, baik. Nanti saya hubungi Mbak Aisyah lagi ya. Baik Mbak Sri. Jazakillah khair Mbak Sri atas masukannya, atas motivasi dan juga atas ikhtiar Mbak Sri untuk meramaikan halakoh ini insyaallah. Semoga Allah balas dengan sebaik-baik balasan insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kami terima kasih banget. Meskipun banyak sekali sebenarnya kekurangan dari kami sebagai tim, ya mungkin teman-teman juga ada perasaan kecewa atau perasaan apa gitu. Kami mohon maaf sekali ya. Bagaimanapun, walau kesannya itu, ya itu memang sudah tugas kami gitu untuk mengingatkan, apalagi di online gitu. Jadi rasanya belum terlalu itu satu kelebihan bagi kami, karena memang itu sudah suatu kewajiban. Mudah-mudahan ke depan kami lebih baik lagi dalam memanajemen halakoh kita untuk setiap kajian-kajian ilmunya. Terima kasih banyak teman-teman, yang kami sangat harapkan sekali itu sebuah kritikan, sebuah yang membangun banget gitu, karena kalau sebuah kritikan itu justru malah sebagai penyemangat dan pemicu bagi kami gitu. Kalau untuk pujian itu hanya Allah berhak yang dipuji,
dan kami juga sangat terima kasih gitu. Rasanya dari teman-teman itu Masya Allah gitu semangatnya yang terjaga. Kami salut sekali buat teman-teman yang semangat terjaga, istiqomah ya sampai saat ini dari awal gitu. Dan itu tidak mudah gitu. Ibarat apa ya, buih di lautan ya kalau Islam ini gitu. Banyak tapi kualitasnya gitu. Nah, kuantitasnya banyak tapi kualitasnya belum gitu kan. Bahkan ya begitulah seperti apa kata Mbak Aprilia itu jadinya seleksi alam gitu. Memang sepengalaman kami juga begitu Mbak Aprilia, dari 1000 jadi 500 jadi 50 jadinya 5. Nah, memang begitulah. Wadahullah ya. Alhamdulillah. Baik, untuk terakhir kami minta terima kasih banyak sekali buat Syekhana kita, Syekh Ismail yang selalu membersamai, mendidik kita di sini selama ini. Alhamdulillah dengan ilmunya, dengan waktunya, yang Masya Allah padahal Syekh Ismail begitu sibuknya juga mengurus umat di luar sana, yang tapi masih memberikan kesempatan untuk yang online. Kami terima kasih banyak sekali ya Syekhana. Hanya Allah yang bisa membalas. Kami minta masukan dan wejangan juga dari Syekhana kepada kami semua, insya Allah. Tafadholi ya Syekhana. Ya, yang singkatnya insya Allah kalau dari pribadi kita siap dan berharap malah berkembang. Yang pertama kita ajak orang kebaikan, ajak orang belajar Al-Quran. Mungkin saya pribadi sedih sekali ya, karena banyak orang Muslim kurang menghargai, kurang pun kenal dengan Al-Quran. Apalagi yang sering belajar, sering hafal, tidak begitu lama, dia sibuk dengan dunia lagi, ya itulah intinya lah perang yang di dalam hati kita antara dunia dan akhirat. Begitu menang dunia, kita berada jauh dari Allah, jauh dari ibadah, jauh dari Al-Quran. Tetapi begitu kita sadar, kita kembali lagi ya. Ini yang kita ajak insya Allah nomor 1, selalu dan selalu dekat sama Allah Azza wa Jalla, yaitu melalui kita membaca dan selalu belajar dan mengamalkan Al-Quran. Nasihat saya yang diutamakan bagaimana Al-Quran jadi kurikulum, diamalkan sehari-hari. Dan untuk itulah harus kita belajar, baca, dan hafal. Selalu ingat. Jadi tahfiz itu adalah kendaraan kita. Sesudah kita begitu-begitu paham Al-Quran, jadi sempurna di hati, jadi amalan di setiap hari, baru kita butuh masalah hafalannya dan selalu ingat untuk diri sendiri dan untuk saudara-saudara kita. Inilah jalan yang jelas banget dan lurus banget dan cepat banget ke surga Allah insya Allah. Kemudian juga saya tidak tahu ya ini alamat-alamat peserta di mana. Kalau alhamdulillah kabar gembira kita kemarin baru selesai daurah tajwid 4 hari langsung di lokasi di sekolah di Karawang khusus untuk guru tahfiz. Insya Allah tim kita siap kalau untuk offline ya. Ini kita bahas offline. Untuk yang dekat, apakah kita bisa ke mereka atau mereka kita bisa ke lokasi kita. Sudah kita sediakan juga ilmu qiraat secara offline juga yang saya bahas. Kalau insya Allah secara online sama admin kita bahas offline sekarang. Ini alhamdulillah juga kita juga dapat motivasi yang luar biasa. Lihat orang begitu sungguh pengen belajar dan pengen lanjut, padahal banyak yang sangat sederhana gitu. Mudah-mudahan juga yang jauh juga bisa jadi dekat ya. Insya Allah kita insya Allah selalu siap. Gitu aja dari saya. Semangat selalu ya. Baik, Masya Allah. Bagi teman-teman yang dekat nih di tempat Syekh, boleh langsung ya disamperin, ditandangin, dan diikutin. Insya Allah. Gimana Syekh? Alamatnya Syekh? Kalau sekarang kita di Bandung, tapi seandainya ada lembaga, ini kan kita lebih khusus ke guru tahfiz. Atau juga ke umum lebih ringan lagi. Kalau ke guru tahfiz biasanya kalau daurah offline tajwid mungkin bisa sampai berhari-hari kalau misalnya kita yang datang atau mereka yang datang sendiri. Kalau lokasi kita sekarang di Bandung, sekitaran Bandung, di Kadungora sama di Banjaran Bandung.
Baik, Syekh. Iya, dipersilahkan ya teman-teman ya, bagi yang dekat dengan Syekh tempatnya, Masya Allah, silahkan agar lebih semangat lagi girahnya, Insya Allah. Alhamdulillah. Baiklah, Alhamdulillah di jam 7.36 sekarang sudah berakhir program ujian kita dan program kesan, pesan, dan saran dari teman-teman gitu. Terima kasih banyak atas partisipasi dan telah bergabungnya teman-teman di kelas ini, yang insya Allah akan kita lanjutkan kembali di bulan Juni ya. Insya Allah. Ya, baik. Kita cukupkan di jam ini, Syekh, atau bagaimana? Ya, nanti insya Allah untuk tertibnya di WhatsApp insya Allah di grup. Baik, Syekh. Ya, nanti untuk kelas ini berarti tetap di jadwal 1 minggu jam 6 ya, Syekh ya. Tapi kalau untuk kelas misal program ilmu tajwid, itu berarti di jadwal lain ya, Syekh? Iya, betul. Baik, Syekh. Alhamdulillah. Mohon bantu informasinya ya teman-temannya. Jika ada yang ingin bergabung, mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita semua, insya Allah. Akhir kalam, Ana sebagai tim admin di sini mohon maaf banyak-banyak kepada teman-teman atas segala kekurangan, dan mudah-mudahan banyak manfaat yang diambil, insya Allah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan silakan ditutup, Syekh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.